Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Bersama saya, Rianti Agustriani, yang akan memandu bincang kita kali ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum serentak. Dan pada pasal 167 ayat 6 menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, teman pemilih, kali ini kita akan membahas salah satu tahapan pemilu, yaitu penataan daerah pemilihan untuk persiapan pemilu tahun 2024. Telah hadir bersama kita narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Ibu Irma Nofrita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Renti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah datang ke sini. Ya. Dan ada narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Pekanbaru, Bapak Desri Antoni. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Sehat. Baik, mungkin kita langsung saja ya, Bu, ya, kepada Ibu Irma. Nah, Ibu, dalam tahapan pertama penyusunan daerah pemilihan ini adalah penyerahan DAK2. DAK2 itu data agregat kependudukan per kecamatan dari Mendagri kepada KPU. Teman pemilih mungkin ingin tahu nih, Bu, bagaimana proses DAK2 ini dan data seperti apa DAK2 ini yang diserahkan kepada KPU. Mungkin Ibu bisa bantu jelaskan, Bu? Baik, terima kasih, Renti. Mungkin perlu saya konfirmasi kembali, data DAK2 ini, data agregat kependudukan per kecamatan, mungkin sama dengan DKB di kaminya ya, Iya, Dinas mungkin Kependudukan ya, dan Pencatatan Sipil, data konsolidasi bersih. Artinya data yang sudah dibersihkan oleh Jakarta, artinya server di Jakarta, bahwa tidak ada lagi data yang ganda, nicknya bermasalah. Artinya data-data sudah benar-benar tunggal, bersih, itulah namanya data DKB. Nah, itu biasanya dalam tahapan pemilu, Menteri Dalam Negeri menyerahkan data DKB itu kepada KPU RI, yang nanti tentunya akan didistribusikan ke KPU di daerah-daerah. Nah, dalam 1 tahun itu ada 2 DKB yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Ditjen Dukcapil, yaitu DKB 1, kemudian DKB 2. Nah, periode untuk DKB 1 itu adalah Januari sampai Juni, nah, kemudian DKB 2 Juni sampai Desember. Nah, biasanya itu data ditarik dari daerah, data layanan ditarik oleh pusat dari daerah, kemudian dibersihkan di server oleh Jakarta. Data bersih itulah yang dikirim kembali ke daerah melalui KPU RI. Oke, berarti artinya data yang sudah bersih ya, Bu, ya, data yang ditarik dari layanan. Baik, mungkin saya ke Pak Tony. Pak Tony, nah setelah diserahkan DAK2 ini, apalagi proses selanjutnya dalam penataan dapil ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Rianti. Baik, saya mungkin akan sampaikan proses selanjutnya terkait penataan data pemilihan dari DAK2 yang kita terima. Jadi memang dalam proses penataan data pemilihan ini atau dapil ya, itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah menentukan jumlah kursi atau jumlah alokasi kursi DPRD Kota Pekanbaru. Nah, tentu ini dasarnya adalah data penduduk gitu. Nah, kalau dalam hal ini yang kita terima adalah data agregat kependudukan. Nah, kalau kita melihat pada pemilu 2019 yang lalu, itu bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah 45 kursi. Nah, kenapa dia 45 kursi? Karena data penduduk yang kita terima atau DAK yang kita terima itu adalah 886.226 penduduk. Nah, kalau kita merujuk pada pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, itu mengatakan bahwa apabila jumlah penduduk itu lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta, itu jumlah kursinya ada 45. Jadi kalau kita lihat dari jumlah 800.000 tadi, berarti ranknya di 45 kursi. Nah, kalau untuk selanjutnya tentu kita akan melihat perkembangan jumlah penduduk untuk di pemilu 2024. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menyusun dapil.
Nah, memang dalam menyusun dapil ini ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan gitu. Tapi mungkin pada kali ini saya tidak akan menyampaikan lebih detail terkait prinsip. Mungkin faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dapil gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari penyusunan dapil ini, faktor yang pertama itu adalah pasti jumlah penduduk ya. Karena perkembangan penduduk itu tentu setiap tahun mungkin akan berubah dia ya, per kecamatan itu pasti ada berubah, mungkin ada yang kecamatannya pertumbuhan penduduknya sedikit atau mungkin ada dia banyak gitu. Nah, ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu yang mempengaruhi adalah terkait adanya pemekaran kecamatan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya itu kan 12 kecamatan ya. Yeah. Nah, itu alokasi kursinya adalah untuk 12 kecamatan. Nah, ketika nanti misalnya ada pemekaran, tentu dia alokasinya sudah berbeda. Yeah. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi terkait proses penataan dapil. Jadi proses penataan dapil itu ada dua. Yang pertama tadi jumlah penduduk, dan yang kedua dipengaruhi oleh pemekaran kecamatan, kira-kira seperti itu. Baik Pak. Nah, Ibu tadi Bapak bilang dua tadi ya Pak, Bu ya instrumennya. Nah, kira-kira kita bisa dikasih bocoran nggak Bu? Berapa jumlah penduduk Kota Pekanbaru untuk tahun 2021 ini? Iya, ini bukan bocoran lagi sebenarnya. Iya benar Bu. Kita menginformasikan ke masyarakat bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru untuk data konsolidasi bersih atau DKB DKB 1 tahun 2021 sebanyak 1.045.039 orang. Jadi sudah lebih dari 1 juta Pak Tony, sudah lebih dari 1 juta. Nah, kembali kepada faktor yang mempengaruhi terhadap jumlah kursi di DPR tadi. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua juga masalah jumlah kecamatan ya. Nah, kecamatan kita sekarang bukan 12 lagi dan sudah dibekarkan menjadi 15. Namun memang di dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat kecamatan sudah 15 dan sudah juga dilantik. Namun secara administrasi kependudukan ini memang kita belum ada ya semacam persetujuan lah dari Dirjen Dukcapil. Kita sudah laporkan karena memang dasar dari perubahan kode wilayah itu sekarang kan ada muncul nama Kecamatan Tuah Madani. Kecamatan Tuah Madani ini belum muncul kodenya di Jakarta karena Permendagrinya belum kami terima. Jadi informasinya Permendagri masih berproses di Jakarta, itu yang sedang kita tunggu seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu tadi menyampaikan jumlah penduduk sudah 1 juta lebih. Nah, Pak Tony, kira-kira dari sudah pasti berbeda ya Pak dengan pemilu tahun 2019 dan pemilu nanti tahun 2024. Nah, akan ada alokasi kursi sekitar 50. Nah, untuk KPU Kota Pekanbaru bagaimana? Apakah sudah mulai menyusun untuk penataan dapil ini Pak? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat angka yang disampaikan oleh Bu Irma tadi ya, bahwa jumlah penduduk itu kan sudah 1.045. Nah, ini artinya kalau kita tadi kembali melihat di pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tadi, itu mengatakan apabila jumlah penduduk itu di atas 1 juta, ya, di atas 1 juta sampai dengan 3 juta penduduk, berarti itu jumlahnya 50 kursi. Nah, ini tentunya yang jelas kursinya nih bertambah ini, ya dari 45 ini andai kata nih pemilu sekarang gitu ya dengan jumlah sekarang, karena kan kita masih menunggu ya data resminya dari Kemendagri di AK2 untuk pemilu 2024 itu seperti apa gitu. Nah, kalau dari data yang ada sekarang ini ya, itu berarti jumlah kursi sudah 50 kursi, ya kan? Nah sekarang tinggal kita mengalokasikan 50 kursi ini untuk per kecamatan dulu. Kira-kira masing-masing kecamatan ini alokasi kursinya berapa? Karena nanti dia tahapan penentuan jumlah kursi per dapil itu dia harus dibagi dulu per kecamatan. Nanti setelah dibagi per kecamatan barulah kita bentuk dapil. Berapa sih jumlah dapil ini kursinya gitu. Nah, tentu kalau dengan kondisi sekarang, kalau tadi datanya itu kan untuk 12 kecamatan ya. Nah, tentu kita akan coba alokasikan dengan data yang 12 kecamatan. Nah,
Kalau nanti misalnya keluar, ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi, keluar Permendagri terkait pemekaran wilayah ya, mungkin dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan, tentu akan kita alokasikan dulu. Kita alokasikan alokasi kursi ke 15 kecamatan, baru nanti kita bentuk dapil. Nah, kalau nanti dapil ini setelah dialokasikan, dia itu kalau menurut pasal 192 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu satu dapil itu dia minimal 3 kursi, maksimum 12 kursi. Nah, kalau nanti setelah dialokasikan masih masuk dia 12 kursi, berarti kemungkinan tidak ada perubahan. Paling mungkin ada dapil yang bertambah kursi. Yeah. Nah, gitu. Tapi kalau dia nanti setelah dialokasikan, oh ternyata melebihi 12 kursi, mau tidak mau harus dipecah dapilnya. Nah, gitu. Baik. Jadi kita tetap menunggu proses proses data agregat kependudukan yang kita terima dari Kemendagri, seperti itu. Baik, semoga segera keluar ya Pak, iya. Permendagrinya. Nah Ibu, jika seandainya keluar Permendagri, nah apa langkah-langkah dari Disduk Capil untuk menuntaskan administrasi kependudukan? Nah, seperti yang kita tahu, budaya masyarakat biasanya kalau ada keperluan baru mengunjungi Disduk Capil untuk memperbaiki datanya. Nah, mungkin ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Disduk Capil seperti sistem jemput bola atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa bantu jelaskan? Ya, jadi begini, saat ini memang Permendagri belum keluar, tapi kecamatan sudah beroperasi dari awal tahun yang lalu. Masyarakat tidak perlu khawatir, KTP kami kok masih beralamat di Kecamatan Tampan, tapi kami sudah sekarang sudah berdomisili di Kecamatan Bina Widya, Tuah Madani, seperti itu. Jadi jangan ada rasa kekhawatiran atau kegalauan di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan KTP dengan domisili yang sebenarnya. KTP tersebut, ya, artinya KTP yang masih dengan Kecamatan Tampan masih berlaku ketika masyarakat berurusan ke Samsat, berurusan ke perbankan dan sebagainya masih berlaku. Karena di Jakarta sendiri belum diubah kode wilayahnya itu tadi, nunggu Permendagri tadi. Nah, kalau seandainya Permendagri, kita berharap segera berproses dan segera selesai Permendagrinya, itu sudah keluar, otomatis di Jenduk Capil akan langsung mengubah kode wilayah. Kalau kode wilayah Tuah Madani berapa itu langsung diubah di Jakarta. Nah, dengan diubahnya kode wilayah Jakarta, namun tidak serta-merta yang misalnya Rianti tadi memiliki KTP Tampan, tidak serta-merta nanti otomatis kami cetakkan KTP-nya dengan Kecamatan Tuah Madani, misalnya seperti itu. Tapi Rianti harus melaporkan kepada kami, Bu, atau di Disduk Capil, saya sudah pindah, alamat saya sudah berubah dari Tampan menjadi Tuah Madani. Melapor kepada kita, baru kita rubah di sistem, terdatalah di Jakarta dengan alamat kecamatan yang baru tadi. Nah, seperti itu juga masyarakat yang lain. Sepanjang Rianti belum melaporkan perubahan alamat kecamatan tadi, dia masih tetap terdata sebagai Kecamatan Tampan. Pergi berurusan ke perbankan masih Kecamatan Tampan, walaupun di Jakarta sudah kode wilayah tadi sudah berubah. Prinsipnya masyarakat melapor, baru perubahan itu kita lakukan. Baru perubahan itu kita lakukan. Nah, langkah-langkah apa yang kami lakukan? Artinya langkah konkret apa yang kami lakukan ketika Permendagri itu nanti keluar? Diperkirakan akan ada sekitar 300-an ribu jiwa yang akan berubah KTP-nya akibat pemekaran, mulai dari Tampan, Rumbai, kemudian ada Tenayan, ada pokoknya dari 12 kecamatan menjadi 15, ada sekitar 300.000 orang yang akan merubah KTP-nya seperti itu. Nah, bayangkan kalau 300.000 orang itu datang ke Dukcapil, seperti apa, kan tidak mungkin ya. Makanya kami akan membuat suatu katakan skenario, masyarakat secara kolektif mengurus di kelurahan, melalui RT RW, melalui RT RW. Karena kalau di kelurahan pun kita artinya kita izinkan masyarakat datang ke kelurahan setiap hari, tentu akan ramai juga itu kan. Namanya kelurahan pasti akan ramai masyarakat yang akan berubah itu untuk kelurahan-kelurahan yang kecamatannya berubah. Nah, kita beri semacam kewenangan lah atau tugas kepada RT RW untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya untuk mengurus ini tadi, perubahan kecamatan, nama kecamatan, perubahan alamat. Nah,
itu nanti ada tentu saja ada surat kuasa, karena yang dirubah ini kan data kependudukan, dokumen kependudukan yang tentu saja rahasianya akan sangat dijaga. Jadi ada surat kuasa yang dari kepala keluarga kepada RT untuk mengurus perubahan dokumen kependudukan. Nah, RT sudah mengumpulkan berkas-berkas dari warganya, datang ke kelurahan. Nah, di kelurahan kita tempatkan orang-orang yang semacam petugas registrasi, katakan seperti itu, yang akan memprosesnya. Jadi dari kelurahan, UPTD ke Disduk Capil. Yang intinya, ujungnya nanti tentu saja ada KK dan KTP yang sudah berubah dengan alamat baru. Pengambilannya juga nanti di kelurahan. Jadi tidak harus datang ke Disduk Capil mengambil KTP-nya, tapi datang ke kelurahan mengambil KTP di mana di mana berkas itu masuk, ya. Namun untuk KK itu kan sudah ada email yang terdaftar nanti melalui email, dan masyarakat bisa mencetak sendiri di rumah. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi sepanjang masyarakat melaporkan itu kita akan rubah dan terdaftar di Jakarta. Tapi kalau masyarakat ada juga nggak mau, udah biar aja lah, karena surat tanah saya masih Kecamatan Tampan, pajak kendaraan saya masih Kecamatan Tampan, biar aja saya dulu Kecamatan Tampan, nggak mau melapor, ya masih terdaftar sebagai Kecamatan Tampan, dan di Samsat ketika mendaftar membayar pajak masih Kecamatan Tampan juga. Jadi intinya sepanjang masyarakat melapor baru berubah, kalau tidak melapor dia tidak akan berubah. Oke, baik. Baik Ibu, mungkin sangat menarik kali, tapi waktu juga yang mempersingkat kita kali ini. Mungkin ada closing statement dari Ibu, atau mungkin ada himbauan dari Ibu kepada masyarakat Kota Pekanbaru terkait kependudukan. Silahkan Ibu. Untuk masyarakat Pekanbaru, kami menghimbau, laporkanlah peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil Anda. Artinya apabila terjadi perubahan elemen data di kartu keluarga, kemudian ada peristiwa kematian, kelahiran dan sebagainya yang menyangkut dengan dokumen kependudukan, laporkan segera kepada Disduk Capil agar kita lebih tertib di segi administrasi kependudukan. Apalagi kita di dalam tahun 2024 akan menghadapi pemilu, sehingga kalau memang sudah ada yang meninggal keluarganya, bisa kita keluarkan dari database kependudukan dan tidak muncul lagi nanti ketika di DP4 KPU. Nah, pengurusan itu sekarang sudah online dan mudah. Masyarakat mengusulkannya mengajukan permohonan dari rumah, kemudian petugas akan memproses dan menerima hasilnya juga dari rumah. Itu melalui aplikasi kami atau web kami yang bernama sipenduduk.pekanbaru.go.id. Jadi di sipenduduk.pekanbaru.go.id itu lengkap semua jenis layanan, apa yang menjadi persyaratan juga bisa kita login untuk mengajukan permohonan di sana. Kemudian juga di tahun 2024 potensi pemilih pemula yang artinya yang berusia 17 tahun di tahun 2024 ada sebanyak lebih kurang 24.000. Artinya dari sekarang mari kita ansur-ansur untuk melakukan perekaman. Jadi anak-anak kami yang berusia pada tahun 2024 berusia 17 tahun, tentu saja pada saat ini berusia 15 tahun ya, sekarang 15 tahun, tahun depan 16 tahun, tahun 2000 berikutnya 17 tahun, segera datangi ataupun mengisi aplikasi Sinopsis yang adik-adik dapat unduh di Play Store, daftarkan diri adik-adik untuk dilakukan perekaman pemula. Namun itu hanya untuk dilakukan perekaman saja. KTP akan dicetakkan ketika berusia 17 tahun, sehingga nanti pada tahun 2024 tidak terjadi kerumunan ataupun berbondong-bondong orang datang ke UPTD ataupun Disduk Capil untuk melakukan perekaman. Dari sekarang kita ansur-ansur untuk melakukan perekaman, sehingga nanti adik-adik pada tahun 2024 bisa mendapatkan hak pilih, yang tentu saja datang ke TPS dengan membawa KTP. Demikian. Baik, mungkin dari Pak Tony ada yang ingin disampaikan closing statement-nya, Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin bagi teman-teman pemilih ya, yang pertama mungkin pastikan ya kita terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih. Mungkin bisa cek data pemilih kita ya, bisa lihat di situs KPU Kota Pekanbaru atau di Lindungi Hak Pilihmu. Pastikan kita teman-teman pemilih pemula ya, itu bisa mendaftar, bisa daftar ke KPU Kota Pekanbaru atau ada informasi di situs web KPU Kota Pekanbaru. Jadi silahkan bagi teman-teman pemula yang belum terdaftar sebagai pemilih bisa mendaftar segera. Kemudian juga mungkin bagi teman-teman pemilih yang ada mungkin perubahan informasi data ya, mungkin ada keluarganya yang meninggal atau mungkin
yang lainnya juga bisa disampaikan kepada kami. Mungkin itu saja barangkali. Baik. Sebelumnya Rianti mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu sudah berkenan hadir ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru, juga Bapak. Jangan bosan-bosan ya Bu, mudah-mudahan lain kali kita ada podcast berikutnya terkait kependudukan. Insyaallah. Baik teman pemilih, usai sudah bincang kita kali ini. Teman pemilih dimanapun Anda berada, jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan dan mari kita sukseskan pemilu serentak tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia